welcome and welcome back to my channel. Hai, balik lagi bersama aku Delu di sini. Hai teman-teman, apa kabar semuanya? Semoga sehat selalu dan rezeki lancar jaya. Hai teman-teman. Ya, aku akhirnya kembali lagi setelah bulan vakum kembali. Setelah sebelumnya 2 bulan aku vakum, terus balik, terus vakum lagi sebulan, dan ini aku baru balik lagi di November. Maaf, beribu-ribu maaf, aku nggak tahu lagi mau minta maaf gimana. Ya, dari kemarin sih udah janji-janji nggak bakalan vakum. Sebenarnya ini unexpected sih. Jadi di Oktober itu di tanggal 3 Oktober. Ya benar-benar di tanggal 3 Oktober di hari Selasa. Sebenarnya dari Seninnya aku udah merasa nggak baik gitu, kayak aku ngerasa sakit. Terus di Selasa aku masih masuk berusaha untuk masuk kerja. Ternyata di Rabu dan Kamis di tanggal 4 dan 5 aku benar-benar tumbang. Dan itu tuh rasanya wah, aku nggak tahu sih ya, cuma mungkin 1 bulanan kemarin tuh kayak cuaca berubah-berubah ekstrim banget di sini. Aku nggak tahu gimana di tempat teman-teman, cuma bisa di pagi hari tuh cerah banget sampai jam 11. Terus habis itu tuh udah mulai mendung, terus di sore jam 2-an gitu, jam 3 langsung hujan lebat, badai, banjir sampai malam, sampai tengah malam. Aduh, gitu terus siklusnya kayak aku nggak tahu ya. Emang lagi pancaroba aja kali ya mungkin ya gitu. Jadi ya kayak gitu, aku sakit sampai bener-bener aku nggak ada suara di tanggal 4, tanggal 5, sampai di ke minggu depannya suara aku juga masih hilang. Terus sampai sekarang di tanggal 1 November aku recording, suara aku juga masih suara aku udah balik sih gitu. Cuma aku masih ngerasa kayak batuk-batuk dikit. Jadi maaf banget kalau misalnya aku bakalan banyak berdehem gitu, karena emang kalau aku kebanyakan ngomong lama-lama suara aku kayak bakalan mengecil, kayak bakalan menghilang gitu, kayak ya karena kayak orang batuk gitu loh. Sebenarnya aku nggak batuk yang gimana, cuma masih ya adalah dahaknya terasa. Dan aku kayaknya ini batuk sakit aku terpanjang sepanjang masa. Kayak ini udah 1 bulan, hampir satu bulan lah ya, bisa dibilang udah awal bulan lagi. Dan aku belum fully recover gitu loh. Jadi kayak memang masih masih gitulah kayaknya suara aku gitu kan. Dan ya aku nggak pernah sih batuk sampai 1 bulan kayak gini, aku nggak pernah, sumpah. Terus pas di masa aku sakit itu kemarin juga banyak teman-teman yang tumbang juga, sama juga sampai ada yang di opname. Aku sih mudah-mudahan nggak ada di opname ya kemarin, dan mudah-mudahan nggak mau opname lagi sih. Cukup sekali seumur hidup aku pas covid delta kemarin tuh menyiksa banget sih opname di rumah sakit. Terus ya itu dia sampai sekarang, makanya aku baru bisa nge-recording. Sebenarnya minggu lalu aku mau nge-record budgeting income plus plus, cuma di minggu lalu di bulan lalu karena 1-2 hal aku belum nerima gaji dari apotik. Jadi aku mikir kayaknya aku nggak bisa budgeting income plus plus karena uangnya juga belum aku terima. Terus kalau untuk dari jasa rumah sakit kemarin, karena aku cairnya itu kan biasa di awal bulan tuh, cairnya di awal bulan, dan itu aku masih sakit dan benar-benar suara aku hilang. Jadi aku nggak bisa recording, jadi aku langsung membagi-bagi aja. Dan emang kemarin aku ada 1 hal, jadi aku pakai uangnya jadi nggak ada uang sisa, ada sih uang sisanya sedikit, jadi itu yang aku budgeting ke sinking fund aku dan lain-lain gitu. Jadi ya aku kemarin nggak nge-record itu sih yang sedikit itu gitu. Oke, udah berapa menit sih aku ngomongnya, panjang banget intro doang 4 menit. Jadi gitu teman-teman, maaf banget. Sebenarnya ini nggak bisa jadi alasan ya untuk aku nggak record, cuma ya emang karena suaranya nggak keluar gitu. Aku itu bakalan annoying banget sih, aku nggak suka nge-record gitu, annoying banget sih suara aku kemarin itu, sumpah nggak keluar sama sekali gitu. Oke, kita lanjut aja. Oke, maaf. Jadi aku batuknya berkepanjangan, jadi aku stop record terus baru aku record kembali ini. Untuk budgeting Oktober, sebenarnya dari Oktober itu ya bersyukur banget gaji aku naik. Jadi
ya pendapatan aku naik jadi 6.725.000. Terus banyak yang berubah juga di November ini kayak gini. Kayaknya nggak aku jelasin lagi, hampir sama-sama sih, cuma bedanya kayaknya di eating out aja, jadi aku buat 500.000. Dan untuk budget Oktober, close out Oktober itu lumayan lumayan banget sih aku nge-spend itu banyak banget, ini sampai nol semua, tinggal ya ini aja sisa-sisa gitu ya. Oke, kita mulai aja budgeting aku di November. Oke, oh ya satu lagi. Aku punya dompet baru, ya aku kasih lihat sedikit. Jadi ini tuh dompetnya baru aku beli di 10/10 kemarin di Oktober. Kenapa aku ganti dompet? Karena ya yang kemarin aku merasa kekecilan, terus juga surprisingly dia punya space di sini, jadi aku suka banget. Jadi uang aku nggak bercampur di satu tempat aja gitu. Jadi kadang kan aku kayak ini aku taruh uang jajannya di sini. Ini harusnya kan week 5 masuk ke week 5 Oktober. Jadi ini masih berlanjut di week 5 Oktober, tapi dia setengahnya di November kan. Jadi kayak Kamis, Jumat, Sabtu ntar itu kan November. Ya, jadi ini dia masih sisa, aku belum ada jajan. Jadi kadang tuh aku masukin kayak uang bensin atau eating out tuh di sebelah sini. Jadi dia nggak kecampur dan ini sangat-sangat membantu sih dompetnya. Terus untuk binder ini ya seperti biasa sisa cuma di bensin dan ini belum aku keluarin sih. Oke, kita ambil uangnya dulu. Jadi kita itu kali ini uangnya ada berapa ya, bentar aku lupa. Ada 3.050.000 ditambah 350.000. Kita bakalan budgeting 350.000 ini dari investasi aku. Udah cair pas banget hari ini di tanggal 1 November, jadi udah aku mikir langsung stuffing aja. Terus sama ada 500.000 slip ini uang untuk nanti kita budgeting di house deposit. Oke. So ada 3.400.000 di uang cash. Kita hitung dulu untuk memastikan aja. 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900, 1 juta. Wait. Oke. Kayaknya aku bakalan ngitung satu-satu deh. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. So ini udah 3 juta 100, 220, 40, 60, 70, 80, 90, 400, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 85. Wait. Kenapa seperti ini ya? Oke, sepertinya kurang. Wait, aku cek dulu. Oke, udah aku pastiin. Aku salah, harusnya duitnya tuh 3.040 ditambah 350 ditambah 500, seharusnya 3890. Dan tadi emang kurang satu lembar 5.000-nya, dan untung banget aku hitung ulang. Jadi tahu salahnya di mana gitu. Jadi emang salah sih. Oke. Oke, kita mulai dari mana ya? Kayak biasa aja, mulai dari bensin. Oke, lanjut. Tadi aku batuk lagi. Ya kayak gini lah, karena makanya aku kemarin nggak mau record karena bakalan lumayan panjang sekali ya nanti saya recordingnya karena batuk-batuk terus. Oke, tadi sampai mana? Bensin dapat 700.000 bulan ini. 1, 2, 3, 4. Oke, dapat 700.000. Sebenarnya kan kemarin masih ada ya dari bulan lalu 55.000, cuma aku tetap tambahin 700.000.
Oke. Terus untuk groceries aku nggak budgeting cash lagi. Aku sekarang langsung ke Shopee aja gitu. Eating out dapat 500.000, 100, 200, 300, 400, 500. Oh ya, dan aku mau masukin 100.000 deh di dompet. Oke, aku masukin 100.000 di sini. Oke. Terus jajan week 1 dapat 25.000. Jadi di minggu depan itu baru week pertamanya November gitu sama aku. Di tanggal berapa tuh? 1, 2, 3, 4, 5. Di tanggal 6 ya. 6 November baru week pertama November gitu. Karena uang jajannya kan masih berlanjut dari yang sebelumnya, yang dari Oktober. Oh ya, kemarin masih banyak juga teman-teman yang nanya, Kak, kok bisa sih uangnya baru-baru banget? Jadi aku nukar di kantor kakak aku. Jadi terkadang mereka kan ada tukar uang gitu ya untuk kasirnya. Kakak aku kerja di kantor pelayaran gitu. Jadi biasanya mereka ada ke bank gitu per bulan. Jadi aku nitip buat tukar. Terkadang aku juga nuker ke banknya langsung. Ada bareng teman aku. Sorry. Kadang aku nanya ke teman aku juga gitu, kamu mau nggak jadi kita bareng-bareng nukar. Jadi misalnya kayak satu blok uang 10 ribuan ini, kemarin tuh uang 10 ribuan ini kita tukar bareng-bareng. Yaudah kita bagi dua, sebenarnya dia yang lebih banyak sih kemarin ngambilnya gitu. Jadi biasanya sih seperti itu ya, aku barengan teman aku untuk nukarnya biar nggak berat banget. Kalau satu blok kan kayak si 10 ribuan itu aja bisa 1 juta ya. Padahal aku nggak butuh sebanyak itu kan. Jadi kayak aku kemarin cuma ngambil 300 apa 200.000 gitu, aku lupa. Ya kayak gitulah, jadi kita berbagi. Oke, selesai dengan bintang 7 aku sambil ngomong ya kan. Lanjut ke sinking funds. Sinking funds. Op. Kok pada jatuh sih? Oke. Sinking funds mulai dari pajak mobil. Pajak mobil dapat 150.000. Kali ini pajak mobil udah ada 500, 600, 700, 800, 900, 1 juta, 100. Dan aku kemarin di bulan Oktober tuh nggak ada tukar-tukar kui karena kayak masih dikit aja gitu yang harus ditukar-tukar kui. Itu di maintenance car dapat 200.000. Oh iya, dan kemarin aku udah servis mobil dan habis di 1.178.000 lah, 1.100.000-an, hampir 1.200.000. Dan aku ganti lampu, ganti ini, ganti itu, banyak sih yang diganti. Blue Nets di skip subscription dapat 25.000. Oh, dan aku bakalan nge-unstuffing yang ini sih 30.000 karena barusan tadi sore aku bayar YouTube Premium, harganya 30.000. Aku bakalan unstuffing, aku pinggirin dulu uangnya ke sebelah sini. Lanjut apa tadi, 25.000 dapat 25.000. Mungkin bakalan aku split aja 25.000 nya. Oke, 10.000 nya aku masukin di sini di video editor. Terus sisanya di sini YouTube Premium 15.000. Oke, kita lanjut ke
Imlek dapet 150.000. Dan sekarang Imlek udah ada 1.500.000 udah ada di bank, 600, 700, 800, 950 dan 2 juta. Dan seharusnya kita udah fully funded di Imlek, cuma aku sepertinya bakalan nambah 500.000 lagi kemungkinan. Jadi aku bakalan tetap ngisi Imlek sampai nanti sampai nanti masanya Imlek gitu. Mungkin bakalan tambah 500.000 sih. Oke, birthday dapet 200.000 juga. Dan di birthday udah ada 1 juta di bank, 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700. Jadi sebenarnya birthday ini aku mau nge-save 1.500.000 buat kakak aku. Ini ada tambahan ya di trackernya 1.500.000. Ini trackernya aku buat sendiri, jadi supaya aku nggak bingung yang ulang tahun tuh siapa-siapa aja dan aku udah kasih atau belum, dananya udah keluar atau belum. Jadi biar nggak bingung, jadi aku cetak trackernya sendiri kayak gini. Terinspirasi dari Budget with Jane, dia ada buat tracker kayak gini juga. Nggak hanya untuk birthday ya, untuk holiday sama apa gitu, satu lagi aku lupa. Jadi buat kayak gini supaya nggak bingung dan kita tahu siapa yang udah dikasih. Oke, selesai dengan binder essentials aku yang penting-penting nih di sini. Oke, lanjut ke binder personal. Binder personal aku Ain dapat 200.000 kali ini. Oke, dan N ada 100, 200, 300, 400, 500, 2.000. Oke, pas 502.000 di N. Lanjut ke Mama dapet 50.000 kali ini. Dan Mama sekarang ada 500, udah ada di bank, 600, 700, 850. Ya, oke. Mama ulang tahunnya masih di Februari sih, cuma di bulan 12 kita akan melewati hari ibu dulu. Aku nggak tahu nanti di budgeting income plus plus aku bakalan boosting ini sih sepertinya. Supaya ya aku mau belikan sesuatu buat mama, aku ada rencana sesuatu gitu. Semoga bisa. Lanjut ke self care, cuma dapat 50.000 aja, nggak usah banyak-banyak. So, self care sekarang ada 100, 50, 70, 80, 85 dan 187.000. Lanjut ke Delphi dapat 100.000 dan Delphi ada 200.000 sekarang. Adventure dapat 100.000 ternyata. Aku kok ingatnya dapatnya 50.000 ya. So, Adventure sekarang udah ada 650 dan 500.000-nya di bank. Dan di bulan ini kita nggak ada rollover. Oh ya, dan satu lagi sih, sepertinya aku bakalan bongkar rollover ini, nggak tahu di Desember atau di kapan. Atau mungkin di bulan ini aku bakalan bongkar karena sepertinya kalau ada uang sisa aku bakalan langsung budgeting ke savings challenge, sepertinya sih seperti itu. Oke. Aku nggak tahu sih ini ada berapa rollovernya selama 10 bulan ini. Ini dia, nggak tahu ada berapa, mungkin sekitar 400 maybe, aku nggak tahu sih karena nggak pernah aku hitung. Paling aku nuker-nuker duit aja kalau pas aku butuh uang pecahan gitu. Oke, selesai dengan binder ini dan kita ke sini dulu sebelum ke savings challenge. Kelihatan nggak sih? Oh, oke, masih kelihatan. Jadi emergency fund sudah fully funded dengan 20 juta. Udah ada di bank. Retirement kali ini dapat 100.000. So, retirement sekarang ada 1 juta, 2.500.000 di bank dan 2.700.000. Aku kurang ingat sih warna birunya nih. Oke, sepertinya pas. Lanjut lagi ke
Terus satu lagi Marriott, mungkin aku bakalan bongkar Marriott sini juga karena aku merasa sangat lambat mengisi ini dan gak, tujuannya masih belum jelas sebenarnya gitu. Jadi kayak mungkin bakalan aku bongkar di bulan ini atau ke akhir tahun, tapi sepertinya di bulan ini sih bakalan aku bongkar, nanti sekalian budgeting income plus plus. Oke, dan yang baru yang belum pernah teman-teman lihat sepertinya tuh adalah ini. Ini itu amplop home deposit. Jadi aku belum beli pouch untuk home depositnya. Mungkin bakalan aku ganti nanti dari Marriott jadi ke home deposit, nggak tahu ya. Jadi aku udah mulai di bulan lalu. Jadi setiap 10% pendapatan aku di bulan itu, pendapatan gaji tetap ya, aku bakal masukin ke home deposit gitu. Jadi kali ini dapat 670.000 lagi, sama seperti bulan sebelumnya. Dan di bulan lalu aku salah hitung, jadi ini seharusnya sih nggak ada ya, jadi dia 450, 550, 630, 670 gitu. Jadi karena dia agak ganjil angkanya, jadi agak susah sih memang ngitungnya. 400, 550, 630, dan 670. Oke. Oke, jadi udah ada 1.340.000 di home deposit. Ya, sepertinya aku bakalan bongkar Marriott sih emang di bulan ini. Maaf banget kalau teman-teman ngerasa kurang nyaman nonton video aku yang kali ini karena aku berdehem terus, karena beneran di kerongkongan aku tuh kayak banyak lendir gitu, jadi aku belum bisa ngomong panjang banget. Kalau panjang banget itu harus berdehem gitu tanpa minum lagi nih. Oke, kita lanjut ke sini, savings challenge. Udah lama banget ya tidak melihat saving challenge ini sepertinya. Oke, so kalau biasanya saving challenge ini aku ambil dari eating out, kali ini enggak, dari pendapatan aku aja langsung aku ambil, karena ya itulah perubahan yang aku buat. Karena aku merasa kalau aku ambil dari eating out, sementara eating out tuh terkadang juga agak kurang-kurang, jadi ya udah sih aku langsung budgeting 500.000 aja untuk eating out, dan mudah-mudahan cukup untuk bulan itu gitu. Oke, so challenge head or tails. Oke, kita ulang, flipan aku kurang tinggi. Oke, so kita ada di tails 25.000, berarti aku sepertinya harus kasih uang 50.000 supaya kembali 25, karena aku tahu aku tidak akan membutuhkan uang kecil itu. So sekarang di head or tails yang ini ada 100, 200, 300, 400, 500.000. Wow. Dan kita punya 1 bulan lagi untuk dijalankan, antara 50.000 atau 25.000. Berarti kita bisa nge-save 525.000 atau 550.000 sampai ke bulan depan selama setahun ini. Lumayan sih, lumayan banget tau. Wah, waduh, mantap. Oke, lanjut ke challenge quarter 4 dari Kerokes. Quarter 4 sekarang tuh dapet yang ini aja 35 sama 10, dapat 45.000. Jadi aku tetap ngisi ke November week 1 sih, ke minggu depan kan. Sebenarnya belum kita jalani, cuma ini bakalan aku isi. Jadi ya tidak terlambat nantinya gitu. So sekarang quarter 4 ada 50, 70, 90, 110, 115.000. Lanjut challenge monthly savings challenge yang aku buat sendiri ini kita di November. Aku budgetin 50.000, so aku mau centang ini aja 22
40, 45 sama 50. So 50.000 masuk ke monthly savings challenge. Lanjut ke Pepsi Cheers. Ini challenge yang baru aku jalani. Kalau teman-teman nggak tahu, boleh nonton video aku yang sebelumnya tentang saving challenge ya. Aku lupa di video yang mana, tapi aku ada kasih tahu ini challenge baru aku. So 25.000 masuk ke Pepsi Cheers. Oke, so Pepsi Cheers ada 55.000 sekarang. And then head or tails ini enggak, ini juga enggak, dan yap, ini bakalan diisi pas budgeting income plus semua. Oke, seharusnya udah selesai budgeting aku untuk income bulanan. Cuma ini ada sisa 350.000 dari investasi yang kebetulan cairnya di bulan ini, di awal bulan ini, di tanggal 1. Aku bakalan ngisi ke savings challenge, monthly savings challenge yang ini. Dari ini by Lily Nori, dan bindernya aku beli dari Analyze ID. Aduh, aku udah nggak ada ininya lagi. Oh, masih ada. Ini dia, Analyze ID. Kelihatan nggak sih Analyze ID? Aku beli dari sini kalau untuk bindernya. Kalau untuk amplopnya ini savings challenge-nya dari Lily Nuri, by Lily Nuri. Oke. So kita bakalan ngisi di Oktober. Kita punya 350.000. Ini total Oke, sepertinya ini 45.000, 60, 100, 95 dan 50. Oke, pas. Oke, tinggal satu lagi, ada 35.000 bakalan kita isi, dan aku bakalan menyelesaikan ini sampai ke Desember kalau selesai. Dan nanti pas bongkar challenge di akhir tahun, aku bakalan bongkar ini juga, meskipun cuma 4 bulan karena aku emang telat ngisinya itu cuma dari September kan kemarin mulainya. Jadi nggak apa-apa, bakalan tetap kita bongkar di akhir tahun. Dan aku bakalan buat ini ke samping dulu supaya agak kering sedikit. Dan yap, selesai dengan budgeting income kita di bulan November. Gak terasa banget udah 2 bulan menuju 2024 banget nih. Dan yap, gimana keuangan teman-teman di tahun ini? Apakah semakin baik atau ada rintangan-rintangan? Ya itu nggak apa-apa sih, namanya juga hidup kan, pasti ada masalah dan pasti ada rintangan gitu. Oke, so tanpa berlama-lama lagi karena aku udah nggak tahu nih durasi video aku udah berapa, udah panjangan banget kayaknya, banyak ceritanya. Semoga teman-teman suka sama video aku, dan buat yang selalu nunggu, makasih banget. Buat yang udah subscribe, tetap like, tetap nonton video-video aku, kalian the best sih teman-teman. Oke, so do whatever you want. This is your money, this is your budgeting. Jadi sampai jumpa di video berikutnya. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Bye bye, have a nice day.